Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua sehat. Oke, sebelum kita mulai cerita pada minggu hari ini, mari kita berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh diberikan nafas kehidupan yang baru. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beraktivitas. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, berkati Kak Adri yang akan menyampaikan, dan kami juga mohon agar kami bisa fokus dan kami bisa mengerti dari firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita masih lanjut tentang Musa ya. Jadi minggu lalu Kak Dadang udah cerita bagaimana Musa dan bangsa Israel melewati laut Teberau. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27, pasal 16 dan pasal 17 ayat 1 sampai 7. Nah, jadi ketika bangsa Israel udah lewat nih laut Teberau, mereka sampai dong di padang gurun, namanya padang gurun Shur. Nah, mereka itu udah 3 hari nggak minum, jadi aus. Nah, pada saat itu air di situ airnya tuh pahit, makanya di situ namanya Mara. Nah, mereka bersungut-sungut sama Musa. Musa, gimana nih, kita aus, nggak ada minum, nanti kalau kita mati gimana? Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Musa agar melemparkan, jadi ada kayu, disuruh lemparin ke air itu, dan air itu jadi manis sehingga bangsa Israel bisa minum. Terus lanjut, mereka jalan-jalan, udah kira-kira 2 bulan atau 3 bulan mereka berjalan di padang gurun, mereka sampai di padang gurun Shir. Nah, di situ karena bekal mereka udah habis, jadi nggak ada makan, nggak ada minum, mereka bersungut-sungut lagi. Mereka bersungut-sungut, Musa gimana nih, kita nggak ada makan, nggak ada minum, kita kalau mati gimana? Toh gitu kan mendingan di Mesir, kita walaupun disiksa tapi kita masih bisa makan daging, bisa makan enak. Nah, ketika mendengar itu Tuhan memberikan, jadi tiap pagi itu bangsa Israel tuh pagi-pagi keluar kemahnya ada roti, namanya roti mana, dan kalau sore itu ada daging. Jadi tiap-tiap hari itu mereka dipelihara. Cuma ada peraturannya. Tiap hari itu mereka harus ambil cuma segomer. Segomer itu kira-kira 3,6 liter. Nah, jadi kalau udah hari ke-6, mereka itu ngambil buat 2 hari. Soalnya hari ke-7 itu adalah hari Sabat, adik-adik. Nah, bangsa Israel lanjut, dan mereka pada waktu itu lagi berkemah di Rafidim. Nah, di situ mereka aus lagi karena nggak ada minum. Nah, di situ bangsa Israel itu bertengkar sama Musa. Jadi, mana nih minum? Kita aus. Dan di situ Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu agar dari batu itu keluar air supaya bangsa Israel bisa minum. Nah, adik-adik, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang walaupun suka bersungut-sungut itu, tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Kak Adra penasaran deh, kira-kira beneran gak sih bangsa Israel tuh sekeras itu sampai bersungut-sungut terus? Coba deh kalau ada Musa, pasti kita bisa tanya-tanya langsung ya. Nah, ada yang cari aku ya, kenapa Adra? Wah, ini Musa, kakek Musa. Iya, kenapa? Ada apa? Oh, jadi gini, tadi kan aku abis ceritain ke anak-anak sekolah minggu nih tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Emang bener ya kakek Musa? Waktu itu tuh bangsa Israel emang sekeras itu? Nah, sesungguhnya memang bangsa Israel pada waktu itu keras banget. Jadi apa-apa mereka ngeluh. Nah, adik-adik di rumah semua kita nggak boleh ngeluh ya. Meskipun pelajaran nanti ada yang susah, mungkin nggak bisa di matematika, bahasa Inggris, atau pelajaran lain-lainnya, ingat, adik-adik nggak boleh ngeluh sama Tuhan. Tapi yang adik-adik lakukan adalah berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Sama seperti Musa. Musa berhikmat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel oleh karena doa yang dipanjatkan oleh Musa. Lalu yang kedua, kita harus nggak boleh ragu sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Musa menyerahkan seluruh pergumulannya sama Tuhan. Sama seperti adik-adik, kalau adik-adik ada sakit, mungkin mama papa sakit, mungkin adik-adik makan
kadang suka nggak suka sama yang mama masak, nggak boleh ngeluh juga, dan harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik dalam segala kesulitan. Gitu, Adra. Jadi harus ini ya, kita harus belajar kalau punya pergumulan itu datangnya sama Tuhan. Iya, harus datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ya nggak boleh asal-asal. Oh gitu ya. Udah, makasih ya Kakek Musa. Oke kalau gitu. Dah. Aku pergi dulu. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengar ya pelajaran dari Kakek Musa. Nah, sekarang untuk ayat hafalannya kita buka Alkitab kita di Yakobus pasal 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kita ulang, Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, sebelum kita menutup hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar dari bangsa Israel dan Musa. Kami mau Tuhan agar setiap kami punya pergumulan, kami punya masalah, kami datang kepada Engkau. Kami meminta pertolongan-Mu karena kami tahu kuasa-Mu itu luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk kami tidak mengeluh, kami mau belajar untuk bersyukur. Tuhan, kiranya tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dah, adik-adik, selamat hari Minggu.